Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai fungsi dari asam nukleat. Pertama-tama, perkenalkan kami terlebih dahulu. Saya Irfan Fatur Rahman. Saya Diko Wilya. Saya Muhammad Rizal Diazra. Saya Rehan Abdan. Dan saya Yandi. Oke, kita mulai presentasinya. Jadi pertama-tama, fungsi asam nukleat yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi fungsi asam nukleat itu di sini kita bagi jadi dua, yaitu fungsi asam nukleat sebagai DNA dan fungsi asam nukleat sebagai RNA. Nah, jadi sebelum kita masuk ke fungsi, kita bakal jelasin dikit nih tentang DNA itu apa dan RNA itu apa. Jadi DNA itu nama Indonesianya asam deoksiribonukleat, yaitu sebuah asam nukleat yang di dalamnya terdapat sebuah sel makhluk hidup. Nah, DNA yakini biomolekul utama semua makhluk hidup yang membentuk dan menyusun berat kering. Selanjutnya, RNA itu bahasa Indonesia asam ribonukleat, yaitu artinya adalah sebuah asam nukleat yang beruntai tunggal yang tersusun atas monomer-monomer nukleotida dengan gula ribosa. Nah, RNA merupakan polimer yang disebut polinukleotida. Jadi lanjut akan dijelaskan fungsi asam nukleat sebagai DNA. Ya, jadi fungsi asam nukleat sebagai DNA yang pertama itu adalah DNA sebagai fungsi sebagai pembawa informasi genetik. Nah, jadi DNA ini adalah suatu molekul informasi yang isinya adalah urutan dari nukleotida dengan semua informasi untuk membangun semua protein dari suatu organisme, sehingga merupakan media penyimpanan jangka panjang dan transmisi informasi genetik. Tetapi informasi yang akan diteruskan ke keturunan tidak dapat dilakukan oleh DNA saja. Proses tersebut memerlukan bantuan dari RNA. Nah, informasi yang terkandung di dalam DNA dituliskan dalam 4 bahasa dasar DNA, yaitu A, G, U, dan T. Dan disalin ke dalam 4 bahasa RNA, yaitu A, G, C, dan U, melalui proses yang disebut transkripsi. Nah, RNA ini berisi informasi yang tepat yang akan menentukan urutan asam amino yang benar selama sintesis protein. Lalu yang kedua adalah fungsi asam nukleat itu DNA berperan dalam duplikasi diri dan pewarisan sifat. Nah, gen membawa informasi biologis yang harus disalin secara akurat untuk transmisi ke generasi selanjutnya setiap kali sel membelah untuk membentuk 2 sel anak. Nah, DNA mengkodekan informasi melalui urutan dari nukleotida di sepanjang tiap untai. Setiap basis A, C, T, atau G dapat dianggap sebagai alfabet 4 huruf yang berisi pesan biologis dalam struktur kimia DNA. Lalu fungsi yang ketiga adalah ekspresi informasi genetik. Nah, molekul DNA di dalam sel dibagi menjadi unit-unit fungsional yang disebut gen. Setiap gen memberikan instruksi untuk produk fungsional, yaitu molekul yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan di dalam sel. Dalam banyak kasus, produk fungsional gen adalah protein atau lebih tepatnya disebut polipeptida. Untuk mengekspresikan informasi tertentu, gen memberikan instruksi untuk membuat polipeptida. Pada proses ini melibatkan 2 tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, pada transkripsi, urutan DNA dari gen akan disalin untuk membuat sebuah molekul RNA yang disebut mRNA. Sedangkan pada translasi, urutan dari mRNA diterjemahkan ke urutan asam amino spesifik dari polipeptida. Baik, selanjutnya fungsi asam nukleat sebagai DNA ada untuk penggunaan dalam ilmu forensik. Sel-sel dari tiap organisme mengandung DNA, dan DNA dari tiap organisme adalah unik pada umumnya.
Ilmuwan forensik telah mempelajari bahwa DNA dapat digunakan untuk mencapai sejumlah tujuan khusus dalam penyelidikan forensik. DNA dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu. Hal ini dapat dilakukan karena DNA pada tiap individu itu unik. Dapat dicocokkan pada hal seperti sidik jari. Ilmuwan forensik biasanya menggunakan bukti DNA untuk mengidentifikasi orang dalam kasus pidana atau paternitas. Pada penerapannya, bukti DNA bisa digunakan untuk menentukan bahwa manusia bukanlah ayah dari seorang anak. Selain itu, bukti DNA juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi korban bencana dan lain-lain. DNA juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi spesies hewan. Hal ini biasanya dilakukan jika seseorang diduga secara ilegal melakukan perbuatan terhadap suatu spesies yang dilindungi. Untuk membuktikan hal ini, biasanya hanya diperlukan bagian dari hewan tersebut seperti sehelai rambut. Bagian yang ditemukan tersebut kemudian akan dicocokkan apakah DNA tersebut milik hewan yang telah dilindungi atau bukan. Selanjutnya, ada fungsi DNA dalam untuk komputasi. Komputasi DNA merupakan istilah umum untuk komputer yang terbuat dari DNA yang dapat melakukan perhitungan menggunakan molekul biologis daripada chip silikon tradisional. Dalam komputasi DNA, informasi direpresentasikan menggunakan alfabet genetik 4 karakter, yaitu A adenin, G guanin, C sitosin, dan T timin. Daripada alfabet biner 1 dan 0 yang digunakan oleh komputer tradisional. Ini dapat dicapai karena molekul DNA pendek dari setiap urutan arbiter dapat disintesis sesuai dengan yang kita inginkan. Oleh karena itu, input algoritma diwakili oleh molekul DNA dengan urutan tertentu. Instruksi dilakukan oleh operasi laboratorium pada molekul seperti mengurutkannya berdasarkan panjang atau potongan untayan yang mengandung urutan berikutnya. Pada tahun 1994, ilmuwan komputer Amerika Leonard Adleman melakukan eksperimen untuk menemukan rute melalui jaringan kota-kota berlabel 1 hingga 7 yang terhubung oleh jalan satu arah. Masalahnya menemukan bahwa rute harus dimulai dan berakhir di kota-kota tertentu dan mengunjungi setiap kota hanya sekali. Dia mendesain untayan pendek DNA untuk mewakili kota dan jalan sehingga untayan jalan menyatukan untayan kota, membentuk urutan kota yang mewakili rute. Akan tetapi, sebagian besar jawaban tersebut tidak mewakili jawaban yang salah. Masalah utama dari penggunaan DNA untuk komputasi adalah masalah yang relatif kecil sekalipun membutuhkan volume DNA yang sangat besar untuk bisa mewakili semua kemungkinan jawaban yang ada. Akan tetapi, eksperimen dari Adleman tersebut membuka kemungkinan bahwa reaksi biokimia dapat diprogram secara langsung. Oke, sekarang kita akan membahas fungsi asam nukleat sebagai mRNA. Jadi yang pertama ada mRNA atau ribosom RNA. Jadi untuk memulai, asam ribonukleat adalah kelompok molekul besar yang memiliki banyak peran yang berbeda. Mereka sangat penting dalam pengkodean, dekode, regulasi, dan ekspresi gen kita. Seperti namanya, mRNA ini merupakan bagian dari ribosom. Sisanya ribosom terdiri dari protein. Selain itu, ada 2 RNA di setiap ribosom. Satu di subunit besar dan satu di subunit kecil. Fungsi ribosom adalah untuk membuat protein. Subunit kecil RNA dapat membaca urutan asam amino. Menghubungkan asam amino bersama-sama adalah fungsi dari mRNA dalam subunit besar ribosom. Lalu yang kedua ada tRNA. RNA transfer atau tRNA merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi sebagai mengikat asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Lalu yang ketiga ada mRNA atau messenger RNA, merupakan molekul di dalam sel yang membawa kode dari DNA di dalam nukleus ke situs sintesis protein di sitoplasma atau ribosom. mRNA berperan sebagai pembawa informasi genetik yang disalin dari DNA dalam bentuk serangkaian kata-kata atau
kode 3 basa, yang mana masing-masing merupakan susunan untuk menentukan asam amino tertentu. Setelah mRNA diproduksi, ia akan berasosiasi dengan ribosom, mesin molekuler yang berspesialisasi dalam mengumpulkan protein dari asam amino. Ribosom menggunakan informasi dari mRNA untuk membuat protein dari urutan tertentu. mRNA akan menerjemahkan nukleotida mRNA dalam kelompok 3 yang disebut kodon dan menambahkan asam amino khusus untuk setiap kodon. Oke, selanjutnya ada snRNA. snRNA merupakan small nuclear RNA yang memiliki fungsi utama untuk melakukan proses pre-mRNA atau hnRA di dalam nukleus. Jadi, small nuclear RNA ini berperan sebagai penyusun dan katalis di dalam spliyosom. Fungsi snRNA ini digerakkan oleh pasangan basa dengan short conserved motifs yang terletak di persimpangan antara urutan ekson yang diekspresikan dan intron interferensi dari mRNA target. Terus selanjutnya ada hnRNA. hnRNA atau heterogeneous nuclear RNA merupakan hasil langsung dari transkripsi DNA yang dikenal dengan pre-mRNA. Jadi pre-mRNA ini adalah transkrip primer yang dibentuk setelah transkripsi DNA. hnRNA ini memiliki intron dan ekson. Dan untuk membentuk RNA matang atau mRNA, hnRNA itu melalui proses yang dikenal sebagai splicing untuk menghilangkan intron yang tidak diinginkan darinya. Dan juga pada ujung 5 aksin dan 3 aksin ini dimodifikasi sebelum menjadi mRNA. Terus yang ketiga, RNA sebagai pencipta protein baru. Seperti yang kita tahu, urutan dari kodon-kodon itu akan memberikan asam amino yang spesifik, sehingga urutan itu akan menciptakan asam amino yang berbeda tiap urutan yang berbeda. Terus selanjutnya ada tmRNA. tmRNA atau transfer messenger RNA merupakan dapat ditemukan di setiap rangkaian genom bakteri dan merupakan salah satu RNA yang paling melimpah di dalam sel. tmRNA adalah sesuatu yang unik di antara RNA bifungsional karena memiliki sifat sebagai tRNA dan juga mempunyai sifat sebagai mRNA. Pada ujung tmRNA terdapat lipatan yang menjadi struktur yang menyerupai tRNA. Akan tetapi tmRNA ini secara signifikan ukurannya lebih besar daripada tRNA. Dan sebagai pengganti loop antikodon ada beberapa pseudonot dan kerangka baca terbuka khusus. Nah, struktur yang tidak biasa ini memungkinkan tmRNA untuk berinteraksi dengan ribosom secara spesifik dalam reaksi yang dikenal sebagai translasi. Selanjutnya ada RNA interferensi. Jadi RNA interferensi ini sebenarnya adalah sebuah mekanisme alamiah yang terjadi dalam sel yang fungsinya untuk menghambat suatu ekspresi gen. Jadi RNAi ini berfungsi secara khusus untuk membungkam atau menonaktifkan suatu gen. RNAi ini memerankan peran penting tidak hanya dalam mengatur gen, tetapi juga dalam memediasi pertahanan seluler melawan infeksi oleh suatu virus RNA. Termasuk salah satunya contoh virusnya yaitu virus influenza dan rhabdovirus. Dan yang terakhir adalah ribozim. Ribozim ini merupakan enzim asam ribonukleat atau RNA yang mengkatalis reaksi kimia. Ribozim ini mengkatalis reaksi spesifik dengan cara yang mirip dengan enzim protein.
Nah, ribosim ini juga disebut sebagai RNA katalitik. Ribosim ini dapat ditemukan dalam ribosom di mana mereka bergabung dengan asam amino bersama untuk membentuk sebuah rantai protein. Ya, sekiranya sekian dari kelompok 3 tentang fungsi asam nukleat yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.